Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, kekuatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali, yang insya Allah di dalam majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita kepada pencerahan yang bisa kita nikmati hingga pada hari ini. Dan alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasanya kita kembali bisa mengikuti kajian Islam warga Muhammadiyah Amerika Serikat, yaitu Kalamu, yang pada sore hari ini yang sedianya akan kita isi dengan kajian Madarijus Salihin, kita akan isi dengan kajian yang nanti akan membahas tentang sumber hukum Islam. Sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Muhammad Raufik Musakir. Saya kira saya tidak perlu memperkenalkan beliau. Tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah persoalan sumber hukum. Sebagaimana diketahui, kalau di dalam tradisi keilmuan Islam, kajian-kajian Islam, kita mengenal dua sumber hukum utama yang nanti akan menjadi pegangan di dalam umat Islam menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Yaitu yang pertama adalah Al-Quran, tentu saja. Yang kedua adalah Al-Hadis. Nah, kajian-kajian tentang sumber Al-Quran sebagai sumber hukum sudah pernah kita kaji dan akan masih terus kita kaji bersama Ustazah Lailatis. Nah, pada sore hari ini kita akan fokus ke sumber hukum yang kedua, yaitu As-Sunnah atau Al-Hadis, yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Raufik. Nah, apa itu As-Sunnah? Apa bedanya As-Sunnah dan Hadis? Apakah semua secara general, mungkin ini pemahaman dangkal saya, sunnah itu biasanya adalah merujuk kepada semua perilaku kehidupan yang dijalankan oleh Rasulullah selama beliau masih hidup, baik melalui ucapan, pemikiran, perkataan, tindakan, dan lain sebagainya. Baik sebagai manusia, posisinya, maupun sebagai utusan Allah Rasulullah. Nah, disinilah yang kemudian banyak terjadi perbedaan dan perdebatan. Perdebatan yang sering intens adalah apakah semua yang dilakukan oleh Rasulullah didapat dijadikan sumber hukum. Karena banyak juga orang yang memilah, oh ini Rasulullah bertindak sebagai manusia, sebagai salah satu orang Arab, tapi juga ada yang, oh semua yang dilakukan oleh Rasulullah adalah atas kehendak dari Allah, persetujuan dari Allah. Jadi kita harus mengikuti semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tidak hanya yang berkaitan dengan ajaran-ajaran Islam, baik ibadah mahdoh maupun muamalah. Contoh yang paling lazim adalah misalnya soal berpakaian. Apakah seperti saya ini, berbatik dan berpeci, apakah mengikuti sunnah Rasul? Karena kalau memakai sunnah Rasul, saya harus pakai jubah, kemudian juga pakai, apa itu namanya, udung-udung. Ya seperti itu yang kemudian biasa kita pahami, dan banyak hal lain yang kemudian orang juga berbeda. Apalagi kalau kemudian kita sudah mengenal yang namanya istilah bid'ah. Nah ini kemudian banyak orang berbeda pendapat juga, apakah ini bid'ah, apakah ini boleh dijadikan bid'ah atau tidak. Misalnya di kalangan orang-orang Islam di Indonesia ada yang memahami bid'ah, bisa kita bagi ada bid'ah hasanah, kemudian ada juga bid'ah dolalah begitu ya. Nah, tapi juga kelompok lain tidak ada yang namanya bid'ah dolalah, semua tidak ada yang namanya bid'ah hasanah, semua bid'ah ya dolalah. Dan ada hadis yang terkenal, bid'ating dolalah, dolalating
finnar, ya, di dalam neraka. Nah, ini yang kemudian cukup menjadi perdebatan, banyak juga di masa. Nah, ini sebenarnya kajiannya sangat panjang. Nah, kita akan bedah nih sedikit demi sedikit, satu persatu. Kita tidak memakai satu kitab rujukan karena ini bahasannya sangat luas. Nah, ini Ustadz Profik ini kan sudah ensiklopedi pemikirannya dari berbagai sumber, dari para ulama klasik maupun modern. Jadi kita persilakan saja Ustadz Rofik untuk menyampaikan uraiannya. Nanti kita sambil diskusi, waktu mungkin sampai jam, kita fleksibel sementara sampai jam 6.15 waktu Pasifik. Nanti kita bisa perpanjang kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak masih ingin memperdalam diskusi. Insya Allah. Silakan Ustadz Rofik. Terima kasih Mas Imam Subhan. Mestinya kita panggil Mas Ustadz Imam Subhan. Tadi pengantarnya sudah cukup panjang dan menggambarkan apa yang akan kita bahas pada hari ini, pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyina wa rasulina wa qudwatina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saro ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian Muhammadiyah Amerika Serikat, baik yang bergabung melalui media Zoom ataupun media sosial lainnya. Pertama-tama kita terlebih dahulu mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang kita rasakan, atas semua rahmat, karunia, dan semua keutamaan yang sampai hari ini masih kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam adalah selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena mengikuti sunnah beliaulah acara ini kita laksanakan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Imam. Jadi sedianya pada malam hari ini yang akan menyampaikan materi adalah Ustadz Muthohir Al-Hafiz. Namun qadarullah karena ada 1-2 kegiatan beliau berhalangan hadir. Panitia atau pengurus PCIMAS juga sudah berusaha mengontak pemateri lain yang secara reguler mengisi pengajian kita, mengontak Ustazah Lailatis, tapi juga beliau berhalangan. Jadi akhirnya saya diminta untuk menyampaikan materi ini. Itu persis dalam kaidah fikih ada satu kaidah yang berbunyi idza ta'adzzaral aslu yusoru ilal badali. Kalau yang pokok, yang asal sulit untuk dilakukan, maka dia berpindah ke pengganti, ke substitute itu. Bahasa Arabnya idza ta'adzzaral aslu yusoru ilal badali. Nah, dalam kaidah fikih itu penerapannya banyak. Misalnya begini, hukum asalnya kalau kita ingin sholat, mau sholat, kita harus berwudu. Tapi kita misalnya kena sakit, kita luka, kita nggak bisa berwudu. Nah, bersuci tetap harus dilakukan, mau tidak mau, tidak boleh ditinggalkan. Tapi karena yang pokok tidak bisa kita lakukan, maka kita berpindah ke yang alternatif, yaitu menggunakan tayamum. Kita sekarang semua dalam kondisi stay home, work from home. Kita nggak banyak pergi ke masjid gitu ya. Awal-awal dulu kita mengalami situasi seperti ini, ada pandemi corona, itu bahkan masjid-masjid tidak buka sama sekali gitu. Nah, orang tidak melaksanakan sholat Jumat itu. Lalu ada yang protes, kenapa sholat Jumat nggak dilaksanakan gitu. Nah,
Jawabannya adalah karena tentu saja ada masyaqqah, ada doror kalau kita laksanakan gitu. Ada kemungkinan terjadi penyebaran gitu. Nah, tetapi bukan berarti kewajiban beribadah itu menjadi hilang. Ketika sholat Jumat tidak bisa dilaksanakan, maka dia dialihkan kepada ibadah lainnya, yaitu sholat zuhur di rumah. Itu. Maka kaidah fikihnya tadi sekali lagi, idza ta'adzarul aslu yusoru ilal badali. Suatu yang sudah menjadi kewajiban secara reguler dilakukan, tetapi berhalangan, maka dia bisa diganti dengan pengganti. Tapi sifat pengganti ini bukan sesuatu yang primer, gitu. Jadi dia hanya dilakukan dalam kondisi di mana yang asli tidak bisa datang atau tidak bisa dilakukan, gitu. Nah, jadi pada hari ini ya sifat saya kehadiran saya hanya sebagai pengisi kekosongan, gitu. Nah, Bismillah kita akan mengkaji bareng-bareng topik tentang sunnah dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini outline-nya secara umum akan saya bacakan terlebih dahulu. Kalau cukup waktu kita kaji semua, kalau tidak mungkin hanya sebagian saja. Pertama, kita mulai dari kedudukan sunnah atau dalam bahasa Arab sering disebut dengan hujjiyatus sunnah, kehujjahan sunnah itu. Kemudian pengertian sunnah, ta'rifus sunnah, pengertian hadis, unsur-unsur dalam hadis, pembagian hadis, pengertian hadis sahih, dan terakhir pengertian hadis doif. Jadi ada 7 topik yang akan yang sudah kita kumpulkan. Nanti kita lihat apakah semuanya bisa kita kaji dan kita diskusikan gitu. Bismillah, kita mulai dari topik yang pertama mengenai hujjiyatus sunnah, mengenai kehujjahan atau bisa juga terjemahkan sebagai kedudukan sunnah dalam agama Islam. Nah, para ulama sepakat ajma'al ulama'u ala anna sunnah an-nabawiyah hujjah syar'iyyah. Semua ulama sepakat bahwa sunnah nabawiyah adalah hujjah atau juga bisa disebut sebagai argumen. Bisa juga disebut sebagai masdarun min masodiri tasyri' al-islami. Sebagai sumber ajaran Islam, sebagai sumber hukum Islam. Nah, sumber ajaran Islam, sumber hukum Islam itu memiliki hierarki. Ada marotib. Hierarki atau tingkatan yang pertama tentu saja adalah Al-Quran. Itu la niza'a fihi wala khilafa fihi. Tidak ada perdebatan, perbedaan pendapat para ulama mengenai itu. Jadi sumber ajaran Islam yang pertama adalah Al-Quran. Di bawahnya baru ada As-Sunnah An-Nabawiyah. Gitu. Nah, kalau kita baca kitab-kitab teori hukum Islam, baca kitab-kitab usul fikih, pasti selalu ada afirmasi, ada penegasan tentang topik ini. Kenapa perlu ada afirmasi? Karena pada kenyataannya dalam sejarah Islam sejak periode klasik sampai hari ini selalu ada kelompok-kelompok tertentu yang menolak kehujjahan sunnah. Gitu. Dalam sejarah Islam itu selalu ada kelompok yang disebut dengan munkirus sunnah atau yang mengingkari sunnah nabawi. Gitu. Di dalam bahasa Inggris itu biasanya istilah yang populer adalah the Quran movement only. Gitu. Jadi gerakan yang menganggap bahwa gerakan pemikiran ini ya, atau kelompok pemikiran yang menganggap bahwa sumber hukum Islam itu hanya Al-Quran. Gitu. Nah, di zaman klasik itu misalnya bisa kita bisa temui pada periode Imam Asy-Syafi'i. Gitu. Imam Asy-Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 203 Hijriah. Nah, dalam kitab usul fikihnya namanya Ar-Risalah,
itu ada perdebatan antara Imam Asy-Syafi'i dengan lawannya mengenai kehujahan as-sunnah. Jadi disitulah kita membaca suatu dialog antara kelompok yang menolak as-sunnah dengan kelompok yang menggunakan as-sunnah. Jadi bahkan pada periode awal sekalipun, in the early period of Islam, kelompok ini ada gitu. Imam Syafi'i itu hidup kan pada abad kedua atau kira-kira tadi 150 tahun setelah Nabi Muhammad gitu. Kelompok yang menolak as-sunnah itu eksis. Pada zaman modern, fenomena ini juga masih bisa kita lihat. Di Amerika ada gerakan yang disebut dengan Inkarus Sunnah. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ada seorang intelektual dari Turki, tapi sebenarnya etnisnya Kurdi, namanya Edip Yüksel, gitu. Edip Yüksel, dia juga bagian dari kontinuitas sejarah kelompok-kelompok yang menolak sunnah Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Nah, Edip Yüksel ini menulis buku, menerjemahkan Al-Quran, dan mempromosikan gagasan ini. Itu. Edip Yüksel ini murid dari seorang tokoh munkirus sunnah yang populer juga, yang sebenarnya tidak jauh tinggalnya dari tempat saya tinggal. Mungkin di antara kita ada yang pernah dengar nama seorang intelektual namanya Rosyad Khalifah. Rosyad Khalifah itu dulu pernah di Arizona State University, ke kampus saya, tapi kemudian dia pindah ke University of Arizona, tapi masih di state yang sama. Dan dialog-dialognya di YouTube masih bisa diikutin gitu. Nah, tesisnya, pandangannya, sunnah nabawiyah itu bukan sumber hukum Islam dan cukup pada Al-Quran saja, gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat background atau latar belakang keilmuan tokoh-tokoh ini, sebenarnya ya mereka tidak cukup kuat itu pendidikan tradisionalnya. Rosyad Khalifah itu profesor, saya lupa ilmu spesifiknya apa, tapi dia dari sains, dari bidang sains atau dari STEM lah kira-kira gitu. Hanya belajar agama secara otodidak, secara mandiri, akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa hanya Al-Quran yang layak jadi sumber ajaran agama Islam gitu. Nah, ini barangkali satu pelajaran penting bagi kita, bahwa belajar agama itu perlu dari otoritas, perlu dari ustadz, dari kiai, dari syekh yang mengambil ilmu itu dari otoritas sebelumnya juga gitu. Jadi dalam agama itu kita harus memperhatikan bagaimana suatu ilmu itu kita peroleh gitu. Kaifiyatu atau thariqatu ta'lim itu perlu gitu. Kaifiyatu wa thariqatu at-ta'allum. Tidak ada dalam agama Islam yang disebut dengan ilmu yang bisa diperoleh secara otodidak. Dia harus berdasarkan pada sumber ilmunya, pada otoritasnya, dan otoritas itu harus bersambung sampai kepada Rasulullah. Maka itulah pentingnya sanad itu. Nah, jadi kembali ke topik ini, ada pemahaman tertentu, ada pemahaman dari kelompok tertentu yang menganggap bahwa hanya Al-Qur'anlah yang bisa dijadikan sumber hukum Islam. Kemudian kita masuk ke topik yang kedua. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Ta'rifu as-sunnah. Tadi Mas Imam sudah memberi gambaran pada sesi pembukaan. Nah, para ulama juga sepakat mengenai definisi ini.
kecuali dari luar lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada definisi lain mengenai sunnah, tapi bukan pembahasan kita gitu. Kita bicara pada perspektif mainstream umat Islam. Perspektif mainstream itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan kelompok-kelompok lain pun di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Mu'tazilah, seperti Khawarij misalnya, itu agree, sepakat pada definisi ini. Nah, yang saya maksudkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, biasanya kalau istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut, maka itu mencakup satu kalangan mazhab teologi namanya Asy'ariyah, pengikut Abul Hasan Asy'ari, atau Maturidiyah, atau Ahlul Hadis, gitu ya. Nah, di luar mainstream Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mu'tazilah tadi saya sebut, kemudian mazhab Khawarij, itu juga sepakat pada definisi ini. Gitu. Nah, apa itu sunnah? Dalam bahasa Arab, sunnah itu didefinisikan begini. Kullu ma sudiro an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Kalau kita terjemahkan, segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Kalau diklasifikasikan, apa saja yang berasal dari Nabi Muhammad, itu jenisnya ada 3. Pertama, dia bisa berupa ucapan, kalimat verbal. Yang kedua, dia bisa berupa perbuatan. Yang ketiga, bisa berupa ketetapan. Atau bisa yang disebut dengan kebijakan. Gitu. Nah, dari pengertian ini sebenarnya kita sudah bisa melihat bahwa sunnah itu diklasifikasikan menjadi 3 oleh para ulama, khususnya ulama usulul fiqh, ulama ahli hukum Islam. Yang pertama, sunnah yang disebut dengan sunnah qauliyah. Kemudian sunnah fi'liyah dan sunnah takriyah. Sunnah qauliyah tadi sebagaimana saya jelaskan, maknanya adalah segala kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya adalah segala ucapan, apapun konteksnya, apapun bentuknya, apakah larangan, apakah perintah, apakah nasihat, gitu, apakah ceramah, apakah obrolan sehari-hari, itu disebut dengan sunnah. Dan di dunia ini tidak ada orang yang semua pernyataan lisannya itu berharga menjadi petunjuk bagi umat manusia kecuali perkataan Rasulullah SAW. Selain itu yutrok wa yu'khal. Nah, itu satu kaidah populer dalam pemikiran Islam, keluar dari Imam Malik. Imam Malik itu bilang begini, kullu kalamin yu'khadh wa yutrok illa kalam sahibu hadzal maqam, katanya. Artinya semua perkataan manusia itu bisa diambil dan bisa juga ditinggalkan kecuali perkataan orang yang berada dalam makam ini. Makam siapa? Makam baginda kita Nabi Muhammad SAW. Jadi apapun yang dikeluarkan Nabi, konteksnya apa saja, di mana saja, dengan siapa saja, itu bermakna sunnah dan menjadi petunjuk, menjadi inspirasi bagi kita. Apakah dia bicara dengan laki-laki, perempuan, orang tua, anak muda, dengan istri, dengan pedagang, di pasar, di medan perang, itu semuanya sunnah. Dan dari sinilah kemudian lahir kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis Nabi Muhammad SAW yang jumlahnya sangat banyak. Itu. Nah, apa contoh sunnah qauliyah? Ini kebetulan PowerPoint-nya saya sampaikan dulu waktu bulan Ramadan, jadi contoh-contohnya mengenai bulan Ramadan ini. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kita
hari pertama bulan Ramadan, tarawihan di Indonesia pasti khotibnya, penceramahnya menyampaikan hadis ini. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh perhitungan, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Nah, ini sunnah ini berbentuk apa? Berbentuk pernyataan verbal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Contoh yang lain bisa kita baca di bawahnya, itu mengenai pentingnya sholat tarawih, kemudian terutama sholat tarawih di malam Lailatul Qadar. Nah, ini contoh lain. Ini kasus fikih. Ada hadis Nabi Muhammad SAW dari sahabat yang bernama Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang menemui Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma' fa in tawadda'na bihi atishna." Wahai Rasulullah, kami berlayar di laut. Rokiba yarkabu, ini untuk para peserta Arabikmu. Mufradat baru. Rokiba yarkabu itu artinya berkendaraan. Bahro di atas laut. Jadi artinya kami berlayar di atas laut. Terjemahan bebasnya. Dan kami hanya membawa air dikit, air minum, air tawar. Kalau kami gunakan air itu untuk berwudu, maka kami akan haus. Maka pertanyaan yang diajukan sahabat ini, apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Kata Rasulullah SAW, at-tahuru ma'uhu al-hil maitatuhu. Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Itu. Nah, hadis ini itu juga masuk kategori qauliyah atau pernyataan verbal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Hukum-hukum fikih terkait hadis ini banyak, tetapi bukan konteksnya. Kita bicara hukum hadis ini. Yang ingin saya sampaikan adalah ini adalah contoh hadis atau sunnah yang berupa pernyataan verbal Rasulullah SAW. Nah, yang perlu juga saya sampaikan, saya tekankan, sunnah Nabi atau hadis Nabi yang bersifat verbal itu ada yang memiliki konteks, ada juga yang tidak memiliki konteks. Yang saya maksudkan hadis yang memiliki konteks itu adalah hadis yang berasal dari pertanyaan para sahabat. Sahabat datang mengkonfirmasi sesuatu, dijawab oleh Rasulullah SAW. Misalnya, sahabat kan suka banget tuh mencari tahu amal terbaik itu apa. Ada banyak hadis yang merekam itu. Versinya macam-macam. Ya Rasulullah, ayul a'mali afdalu indallah. Ya, wahai Nabi, perbuatan apa yang paling afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala? Itu ada beberapa sahabat yang datang menanyakan pertanyaan yang sama. Kadang-kadang ada juga yang bertanya yas'alunaka 'anil mahid. Bertanya tentang hukum haid, tentang hilal. Itu direkam semua dalam Al-Quran. Nah, itu hadis Nabi yang memiliki konteks. Ada pertanyaan para sahabat. Atau ada sebuah peristiwa, kemudian Nabi memberikan komentar. Tetapi juga ada yang inisiatif itu berasal dari Nabi sendiri. Ini misalnya khutbah Nabi. Sholat Jumat, kan ada khutbah Jumat, Nabi menyampaikan pesan, menyampaikan hadis, wejangan. Nah, wejangan ini tidak berasal dari satu konteks yang bersifat spesifik gitu. Nabi bisa saja tidak merespon pertanyaan sahabat gitu. Nah, jadi itu mengenai contoh yang pertama, kategori pertama, hadis yang berupa pernyataan verbal dari Nabi Muhammad SAW. Oke, kita lanjutkan. Contohnya banyak. Yang kedua, mana tadi? Oke, sunnah
berupa sunnah fi'liyah. Sunnah berupa perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sunnah berupa perbuatan itu artinya adalah perilaku Nabi Muhammad SAW yang dilihat oleh para sahabatnya, kemudian sahabat inilah yang menceritakannya ke orang lain. Itu. Jadi artinya sunnah fi'liyah atau perbuatan Nabi selalu merupakan laporan sahabat Nabi. Para sahabat Nabi berusaha menggambarkan, merekonstruksi perbuatan Nabi Muhammad SAW. Baik perbuatan itu dia lihat langsung pada saat itu juga atau dia mendengarnya dari sahabat Nabi yang lain. Gitu. Nah, itu ada kategorinya namanya hadis mursal sahabi gitu. Sahabat Nabi yang melaporkan sesuatu tentang Nabi Muhammad tetapi tidak melihatnya langsung, tapi melainkan melihatnya dari orang lain gitu. Nah, hadis yang seperti itu masuk kategori hadis sahih walaupun sahabat ini memotong satu jalur gitu, tidak menceritakan siapa informan yang menceritakan peristiwa ini kepada dirinya gitu. Jadi sekali lagi ini contoh yang kedua, kategori kedua sunnah fi'liyah. Perbuatan Nabi dilihat oleh sahabat dan diceritakan kepada sahabat Nabi yang lain atau ke generasi selanjutnya. Nah, ini mungkin sekedar sebagai mungkin penegasan atau pengingat aja bahwa yang dimaksud dengan pengertian sahabah, jadi ada kategori sahabah, ada kategori tabi'in, ada kategori tabi'ut tabi'in. Man huwa as-sahabi? Siapa yang disebut dengan sahabah? Yang disebut dengan sahabah adalah kullu man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'minun bihi. Siapapun yang pernah melihat Rasulullah SAW dan dia beriman kepada Rasulullah SAW. Walaupun melihatnya hanya sebentar. Gitu. Walaupun melihatnya waktu masih kecil. Tapi dia melihat dan beriman kepada Rasulullah, maka dia disebut sahabat. Jadi dengan demikian orang yang melihat Nabi kemudian tidak beriman, maka dia tidak disebut sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab bukan sahabat Nabi. Gitu. Siapa lagi? Utbah bin Rabi'ah, musuh-musuh Nabi Muhammad dari kafir Quraisy, melihat bahkan sebagian itu adalah saudara Nabi, seperti Abu Lahab kan. Abu Lahab itu paman Nabi Muhammad. Paman dari satu, artinya Abu Lahab itu adalah saudara dari ayahnya Nabi Muhammad Abdullah. Mereka berasal atau anak dari Abdul Muthalib. Nah, ini tidak disebut sahabat walaupun dia termasuk keluarga Nabi. Itu yang disebut dengan sahabat. Jadi pengertian sahabat seperti itu. Kemudian ada pengertian ada kategori lain namanya tabi'in. Siapa yang disebut dengan tabi'in? Kullu man ro'a as-sahabi wa huwa mu'minun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang bertemu dengan sahabat, berjumpa dengan sahabat dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Jadi itu sekedar selingan pengertian sahabat dan tabi'in. Nah, banyak contohnya mengenai sunnah fi'liyah tadi, cara Nabi berpuasa, cara Nabi melakukan haji, apa saja yang dilakukan Nabi pada saat berhaji, apa yang dilakukan Nabi pada saat tidur, pada saat makan, berjalan, itu semua masuk kategori sunnah fi'liyah. Yang ketiga, sunnah takririyah atau sunnah berupa ketetapan. Ini artinya adalah perbuatan atau ucapan yang bersumber dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Nabi melihatnya, Nabi mengetahuinya, dan Nabi memberikan persetujuan. Persetujuan Nabi ini itu juga disebut dengan sunnah. Walaupun perbuatan atau ucapan Nabi itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri.
gitu. Jadi bahkan persetujuan juga disebut dengan sunnah Nabi. Persetujuan itu ada yang eksplisit dengan mengucapkan kalimat persetujuan, ada yang implisit. Implisit itu dengan diam. Nah, diamnya Nabi Muhammad SAW untuk suatu peristiwa yang terjadi di depannya atau suatu ucapan yang diucapkan di hadapannya itu menunjukkan persetujuan. Karena Nabi Muhammad tidak mungkin mendiamkan kemungkaran terjadi di depannya. Kalau satu perbuatan salah, di depan Nabi pasti akan dikoreksi, akan dibenarkan. Kalau Nabi diam, itu artinya Nabi memberikan persetujuan. Ini contohnya kisah dua orang yang safar. Saya bacakan hadisnya. Pernah ada dua orang berpergian dalam sebuah perjalanan jauh dan waktu sholat telah tiba, sedang mereka tidak membawa air. Lalu mereka berdua bertayamum dengan debu yang bersih dan melakukan sholat. Kemudian keduanya mendapati air dan waktu sholat masih ada. Lalu salah seorang dari keduanya mengulangi sholatnya dengan air wudhu dan yang satu tidak mengulanginya. Mereka yang tidak mengulangi sholatnya, kamu sesuai dengan sunnah dan sholatmu sudah cukup, dan beliau juga berkata kepada yang berwudu dan mengulangi sholatnya, bagimu pahala 2 kali. Jadi mudah-mudahan sudah ketangkap tadi yang saya bacakan. Orang melakukan safar, kemudian nggak pakai tayamum, jalan lagi, safarnya dilanjutkan, ketemu air, yang satu ngulang sholatnya, yang satu nggak ngulang. Kemudian dikonfirmasi kepada Nabi, Nabi membenarkan keduanya. Nah, sebagian ulama memasukkan contoh ini sebagai memasukkan hadis ini sebagai contoh dari sunnah takririyah, ketetapan. Nabi membenarkan perbuatan sahabat Nabi Muhammad SAW. Contoh yang lain, ada sahabat Bilal bercerita bahwa salah satu amalan yang selalu beliau jaga adalah beliau selalu dalam keadaan berwudu. Tidak pernah batal wudunya dalam keadaan tidur. Kalau dalam keadaan terjaga, ketika beliau berhadas, pasti selalu akan diperbaharui wudunya. Nah, ketika itu Nabi tahu itu, Nabi membenarkan, bahkan termasuk memberikan kredit, memberikan sanjungan kepada sahabat Bilal. Contoh yang lain juga banyak yang kalau kita sebutkan satu persatu kita tidak akan punya cukup waktu. Gitu. Nah, sekarang mengenai fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW itu mempunyai 3 fungsi. Fungsi yang pertama, dia sebagai penguat dan penegas hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Dalam bahasa Arab disebut dengan mu'akkid. Jadi Al-Quran menyebutkan satu hukum dan sunnah Nabi Muhammad SAW menegaskannya kembali. Misalnya apa? Misalnya dalam Al-Quran ada perintah untuk melaksanakan sholat, aqimus sholah. Gitu. Kemudian Nabi mengatakan, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Nabi menjelaskan tentang sholat itu wajib. Bahkan yang membedakan seorang muslim dengan orang yang tidak beriman, orang kafir, itu adalah sholat. Gitu. Nah, pernyataan itu bermakna mengafirmasi, menegaskan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Itu fungsi pertama, sebagai penguat. Fungsi kedua, sebagai penjelas dan pemerinci. Jadi Al-Quran menurunkan suatu hukum, tapi hukum yang disebut dalam Al-Quran ini masih bersifat global, masih bersifat umum. Maka sunnah Nabi Muhammad SAW lah yang menjelaskannya secara detail. Sama seperti dalam kehidupan kita, ada yang disebut dengan undang-undang dasar, ada konstitusi. Itu selalu hal-hal yang bersifat makro, bersifat universal, bersifat global. Nanti konstitusi itu akan dijabarkan oleh undang-undang. Selalu begitu. Nah, Al-Quran juga mayoritas
sebagian besar ayat-ayat Al-Quran itu bersifat am. Hanya hal-hal tertentu dijelaskan oleh Al-Quran secara spesifik. Khususnya hal-hal yang berkaitan dengan hukum keluarga. Al-ahwal asy-syakhsiyah. Khususnya lagi berkenaan dengan al-mawaris, pembagian warisan. Itu bahkan Al-Quran menyebut bilangan, menyebut fraction. Kemudian berkaitan dengan at-tolak misalnya, berkaitan dengan perceraian gitu. Jadi itu contoh yang kedua. Jenis yang kedua, fungsi yang kedua untuk menjelaskan dan memerinci. Fungsi yang ketiga untuk menambahkan hukum baru yang tidak disebut dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak menyebutnya, hadis Nabi atau sunnah Nabilah yang memperkenalkannya menyebutnya. Contohnya juga banyak, salah satunya adalah binatang bercakar dan bertaring. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang berbicara tentang larangan makan hewan bercakar. Misalnya singa gitu ya, atau elang gitu. Itu tidak jelaskan keharamannya dalam Al-Quran, tapi hadis Nabi lah yang menjelaskannya. Larangan menggunakan emas dan sutra bagi laki-laki. Nah, ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah, itu mengenai fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Bagian ini kita skip. Nah, ini tadi kita langsung lompat ke bagian ini karena tadi sudah disebutkan oleh Mas Imam pada bagian introduction. Ada istilah sunnah, ada istilah hadis. Apa bedanya? Secara umum atau secara simplifikatif, secara sederhana, kita bisa mengatakan bahwa hadis itu sama dengan sunnah. Artinya ini sinonim, mutarodifun gitu. Tetapi sebenarnya ada hal-hal yang membedakan antara sunnah dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin gampang, sederhana, makna sunnah itu ya hadis sunnah. Tapi kalau kita berbicara dari perspektif usulul fiqhi atau bicara dari usulul hadis atau berbicara dari perspektif satu cabang keilmuan tertentu, ini dua istilah ini harus dibedakan gitu. Sederhananya begini, dalam penggunaan sehari-hari, dalam penggunaan orang awam, hadis dan sunnah itu bisa digunakan secara interchangeably. Artinya keduanya sinonim. Tetapi sebenarnya ada perbedaan di balik itu. Nah, apa yang membedakan? Sunnah Nabi tadi kan, saya ulangi, sunnah Nabi itu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad. Baik pernyataan verbal, perbuatan, atau pengetatan. Sementara hadis Nabi itu bunyinya begini, pengertiannya. Kullu ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Segala sesuatu yang disandarkan, ma'udifa atau manusiba, kepada Nabi Muhammad SAW. Dari definisi ini kita bisa tahu bahwa hadis Nabi itu adalah riwayat atau catatan atau laporan sahabat Nabi tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis Nabi itu adalah hasil rekonstruksi sahabat Nabi dan hasil rekonstruksi para periwayat generasi yang hidup setelah Nabi Muhammad, baik itu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita jelaskan, sunnah Nabi itu bisa dijelaskan dengan kalimat itu substansinya. Sementara hadis Nabi itu adalah ketika substansi itu dikemas dalam sebuah laporan
maka dia menjadi hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Itu saya buat analogi. Kalau Bapak Ibu melihat PowerPoint, ini saya berpikir bagaimana menjelaskan perbedaan antara sunnah dengan hadis Nabi. And I ended up finding this analogy. Kalau kita membaca Quran, informasi yang kita baca dalam Quran itu adalah sunnah. Kita ibaratkan sebagai sunnah. Nah, Quran itu sendiri, medium yang memuat informasi itu disebut dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ketangkap. Atau contoh lain, tapi ini agak trivial, agak banal, tapi kita gunakan untuk memudahkan pemahaman. Kita pergi ke grocery, kita belanja. Belanjaan itu kita masukkan ke dalam kantong plastik. Nah, belanjaan itu sendiri, itu substansinya. Itu adalah sunnahnya. Kemudian, ketika dia dimasukkan ke dalam plastik, itu belanjaan juga. Tapi belanjaan dalam plastik itu namanya hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi, sunnah itu adalah substansinya, hadis Nabi itu adalah laporan Nabi Muhammad SAW tentang substansi itu. Makanya para ulama selalu dalam definisi menekankan kalimat ini, kullu ma udifa, segala sesuatu yang dinisbahkan, disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi para sahabat itu juga merekonstruksi, gitu. Dan rekonstruksi para sahabat itu adalah perspektif para sahabat melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kadang-kadang apa yang direkonstruksi para sahabat itu satu sama lain tidak selalu match, tidak selalu sinkron. Itu. Misalnya begini, ada sahabat Nabi yang melaporkan bahwa perbuatan kita manusia yang hidup menangisi, meratapi keluarga kita yang sudah meninggal, itu akan menyebabkan keluarga kita yang meninggal itu diazab. Itu hadis Nabi al-mayyitu yu'adzabu bibukai ahlihi. Itu hadis Nabinya begitu. Mayat dalam kubur itu itu diazab kalau keluarganya yang hidup meratapi kematiannya. Ada laporan hadis, ada hadis seperti itu, laporan dari sahabat namanya Abu Hurairah. Tapi ada sahabat lain yang menolak laporan ini. Aisyah radhiyallahu anha menolak. Oh enggak, Rasulullah enggak kayak gitu. Rasulullah tidak pernah meriwayatkan itu. Abu Hurairah salah, dan Aisyah mengkonfrontir hadis itu dengan ayat Al-Quran. La taziru waziratun wizra ukhra. Kalau seseorang itu tidak akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi kalau yang berdosa adalah keluarganya di dunia, kenapa yang menanggung dosanya? Ya, kenapa yang menanggungnya adalah keluarganya di alam kubur? Itu. Nah, jadi laporan itu ditolak oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan khususnya Aisyah ini sosok yang sangat cemerlang, sangat cerdas. Beliau banyak meriwayatkan hadis dan banyak mengoreksi laporan-laporan sahabat Nabi yang dianggap tidak akurat menggambarkan Nabi Muhammad SAW. Ada para ulama yang menulis buku khusus tentang koreksi Aisyah kepada sahabat Nabi lain. Misalnya Imam Az-Zarkashi menulis Al-Istidrokat, judul kitabnya itu bisa dicek. Zaman modern ada tokoh usul fikih namanya Jasir Audah juga menulis tentang topik ini. Gitu. Nah, yang ingin saya garis bawahi tadi adalah hadis Nabi itu selalu melibatkan persepsi, melibatkan upaya sahabat merekonstruksi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Tapi secara simplistik kita juga bisa menyebut bahwa sunnah adalah hadis Nabi,
hadis Nabi juga adalah sunnah. Tuh, keduanya sinonim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya masih banyak topik-topik lain, terutama mengenai hadis, unsur-unsur hadis, ada sanad, ada matan, apa itu pengertian hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan. Tapi tampaknya saya sudah memberi pengantar cukup panjang, daripada agak monolog. Mungkin kita lanjutkan dulu dengan sesi dialog. Mungkin ibu-ibu ada yang ingin menyampaikan sesuatu, tambahan informasi, mungkin koreksi, bisa juga pertanyaan. Jadi untuk sementara saya kembalikan dulu ke Mas Imam Subhan. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Rafiq atas uraiannya pengantar yang saya kira menarik sekali untuk kita diskusikan. Kalau misalnya ada beberapa hal yang Ibu atau Bapak ingin tanyakan atau juga memberikan komentar atas apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Rafiq, kami persilahkan. Jadi ini memang topik yang sangat penting, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Saya kira ini hadis yang masyhur, taraktu fikum amrayni. Apa itu? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, dan itu adalah kami tinggalkan dua warisan utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah ada nih pertanyaan dari Bang Duta melalui chat. Apakah kemungkinan ada hadis yang kontekstual sesuai dengan zamannya, yang pemberlakuannya bisa saja diabaikan saat ini? Misalnya makan menggunakan tangan karena saat belum ada sendok atau garpu, atau mungkin ada contoh lain. Nah, ini apa namanya tentang definisi hadis dan bagaimana penerapannya. Silakan Mas Rafiq. Ya, terima kasih Mas Imam, terima kasih Pak Duta. Pertanyaannya ini bagus sekali dan pertanyaan yang sangat penting. Jadi betul Pak Duta, saya ingin menyebut dulu satu judul buku. Ini ditulis oleh seorang ulama hadis dari Indonesia, profesor hadis di UIN, Alauddin. Apa itu namanya Mas yang di Sulawesi Selatan? Ya, Alauddin. Alauddin ya? Ya, Makassar. Ya, nama profesornya Syuhudi Ismail, judul bukunya Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual. Gitu. Nah, jadi betul Pak Duta, ada hadis Nabi yang kita perlu memahaminya secara kontekstual karena ada hadis Nabi yang terikat pada ruang dan waktu tertentu. Nabi itu kan bashar, Nabi itu juga manusia. Nabi itu juga bound, terikat pada konteks waktu, konteks sejarah, konteks budaya. Jadi ada lokus, ada tempus, ada tempat dan ada waktu. Itu kan tabiat manusia tuh begitu. Nah, Nabi hidup pada masa tertentu, kemudian merespon kebudayaan tertentu, maka kita dalam memahami hadis Nabi juga perlu melihat kategori-kategori ini. Nah, bagaimana cara melihatnya? Kita jangan, yang ingin saya tekankan pertama kali, jangan menggunakan kacamata yang salah dalam melihat hadis Nabi Muhammad SAW. Jangan menggunakan kacamata yang asing terhadap Islam. Maaf, ini terutama Mas Imam bidangnya antropologi. Saya juga belajar antropologi. Antropologi itu penting, tetapi jangan digunakan untuk melihat, jangan digunakan sebagai alat untuk membedah hadis Nabi Muhammad SAW di masa lalu. Gitu. Kita gunakan ilmu usul, ilmu yang berasal dari tradisi keilmuan Islam. Saya tidak mengatakan antropologi tidak penting, kita semua belajar, itu capaian keilmuan manusia, tetapi gunakanlah dia pada konteksnya. Kalau kita ingin memaksakan perangkat ini untuk melihat hadis Nabi, itu kita bisa terjebak pada upaya untuk memproyeksikan
persepsi kita tentang kehidupan hari ini ke masa lalu. Itu dalam bahasa Inggris disebut dengan projecting back, atau dalam istilah akademik itu istilahnya anachronism. Itu jangan sampai kita mengukur mengukur Nabi Muhammad SAW dengan perspektif kita hari ini. Jadi tempatkanlah semuanya pada konteksnya masing-masing. Nah, para ulama Islam itu sudah menyediakan perangkatnya untuk memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam ilmu usul fikih ada pembagian as-sunnah at-tasyri'iyah was-sunnah ghairu tasyri'iyah. As-sunnah at-tasyri'iyah itu artinya sunnah Nabi yang bermakna hukum, yang we can derive rulings dari sunnah-sunnah itu. Tapi juga ada kategori lain as-sunnah ghairu tasyri'iyah. Ghairu itu artinya tidak, at-tasyri'iyah mengandung makna membawa hukum gitu. Itu kategorinya bisa macam-macam. Ada yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW, tidak untuk yang lain. Dia disebut ghairu tasyri'i karena misalnya itu hanya berlaku untuk Nabi Muhammad, wajib untuk Nabi Muhammad. Contohnya, Nabi Muhammad itu wajib melaksanakan sholat tahajud. Gitu. Nabi Muhammad boleh ta'adduduz zaujah, beristri lebih dari 4. Nah, itu min takhassusatin Nabi SAW. Itu kekhususan yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada juga kategori sunnah ghairu tasyri'iyah, itu disebabkan karena tadi Nabi terikat dengan ruang dan waktu tertentu dan kapasitas Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh begini, kita semua sangat familiar dengan cerita mengenai Perang Badar, kan? Perang Badar itu ada cerita Nabi Muhammad SAW memilihkan satu posisi di mana umat Islam mendirikan camp, mendirikan tenda untuk bersiap-siap menghadapi kafir Quraisy. Seorang sahabat bertanya, Rasulullah, ini ijtihadmu atau ini wahyu? Kata Rasulullah, ini ijtihadku. Oh, kalau begitu saya mengusulkan pindah ke sini. Itu. Nah, itu toh apa yang dilakukan Rasulullah itu tidak selalu bermakna tasyri'i. Ada yang keluar dari Rasulullah dalam tabiat beliau, dalam kapasitas beliau sebagai bashar, sebagai manusia yang berspekulasi, yang berijtihad gitu ya. Nah, dalam hal itu kita bisa melihatnya secara kontekstual. Mengenai hadis perang tadi, para sahabat mengusulkan usul yang lain. Contoh yang lain ini juga sangat populer mengenai pertanian. Rasulullah SAW itu kan sebelum beliau diutus atau ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala jadi seorang nabi, profesi beliau itu kan sebagai seorang tajir, seorang pedagang. Kalau makanya hadis Nabi Muhammad SAW tentang dunia bisnis dengan dunia perdagang itu banyak. Karena Nabi tahu detailnya. Nabi pernah jadi pedagang belasan tahun gitu. Hukum-hukum fikih tentang muamalah itu banyak sekali. Yang sekarang dari situlah lahir diskursus tentang bank syariah, ekonomi syariah. Karena Nabi tahu banyak tentang dunia perdagangan. Tapi Nabi tidak tanya tentang dunia pertanian. Nah, Nabi berhijrah ke Madinah bertemu dengan masyarakat agraris. Bertemu dengan penduduk Madinah yang profesinya adalah petani kurma. Ada budaya yang dilakukan oleh masyarakat Madinah mencangkok kurma. Kata Rasulullah, hemat saya itu tidak akan berhasil gitu. Nah, ini ditangkap oleh para kemudian para sahabat menghentikan cangkok itu, menghentikan tindakan mencangkok kurma. Ketika Rasulullah SAW tahu tentang ini, Rasulullah kemudian mengklarifikasi, yang saya sampaikan itu adalah urusan duniawi. Wa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Soal
soal urusan duniawi, soal pencangkukan kurma, kalian lebih tahu daripada saya. Gitu. Jadi ada hal-hal tertentu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam kapasitas beliau sebagai manusia yang terikat tadi dengan ruang dan waktu tertentu. Gitu. Jadi itu jawaban untuk Pak Duta. Ini sebenarnya bisa kita perluas lagi Pak Duta. Banyak contoh-contoh yang bisa kita kembangkan. Misalnya ada satu sunnah yang berlaku pada satu waktu tertentu tidak berlaku pada waktu yang lain. Contohnya apa? Contohnya mengenai aktivitas, mengenai cara kita memasuki bulan Ramadan. Dengan cara apa? Dengan thoriqoh apa? Metode apa kita masuk bulan Ramadan? Itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad dalam sebuah hadis. Nabi menjelaskan, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melakukan ru'yatal, melihat hilal secara fisik. Melihat hilal itu artinya anak bulan. Dan berbukalah kalian, artinya berhari rayalah karena kalian lihat hilal. Gitu. Nah, para ulama mengomentari bahwa hadis ini hadis yang mu'allaqun bisiyaq zamani, dikait dengan konteks tertentu, budaya tertentu. Pada masa itu, pada Nabi Muhammad SAW, cara yang paling efektif, sekaligus juga cara yang bisa dilakukan oleh kebudayaan pada waktu itu adalah melihat hilal untuk menentukan waktu. Karena pada waktu itu masyarakat umumnya masih dalam kondisi illiterate, artinya buta huruf, mereka nggak bisa baca. Jangankan menghitung sesuatu yang sophisticated, yang rumit, yang membaca saja mereka banyak yang tidak bisa. Jadi masyarakat Arab itu kan berbeda dengan masyarakat Persia misalnya. Udah ada peradaban maju, peradaban Persia itu kan sudah hidup ratusan tahun, bahkan ribuan tahun dia. Sasanid. Kemudian Roman, itu juga peradaban yang sudah sangat berkembang. Dari peradaban Yunani, di situ lahir filsafat, lahir sastra, lahir ilmu politik, udah berkembang tuh ilmu pengetahuan. Nah, masyarakat Arab ini masyarakat yang illiterate. Maka Rasulullah SAW mengajarkan bahwa bagi kita yang masyarakat illiterate ini, metode yang paling memungkinkan bagi kita untuk kita lakukan untuk mengetahui awal bulan Hijri adalah dengan melakukan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal secara visual. Kita pergi ke gurun pasir, lihat ke arah ufuk barat, ke arah horizon sebelah barat, kemudian pada saat matahari terbenam kita saksikan, ada nggak hilal tersisa di situ? Ada nggak cahaya hilal yang bisa kita lihat? Kalau ada berarti besok bulan Ramadan atau bulan Syawal. Kalau nggak ada, genapkan gitu. Nah, tetapi bukan berarti metode ru'yah ini sesuatu yang bersifat eternal, sesuatu yang bersifat abadi gitu. Ketika capaian peradaban manusia berkembang, maka metode ini juga berkembang. Dari sinilah kemudian para ulama mengembangkan metode lain yang disebut dengan metode kalkulasi atau perhitungan atau hisab. Lalu orang mengatakan, wah hisab itu nggak ada dalilnya. Hisab itu bid'ah, menyalahi hadis Nabi Muhammad. Wong Nabi jelas-jelas menyuruh ru'yah kok hisab. Nah, tadi pemahaminya harus dengan uslub fikih tadi itu, gitu. Hadis Nabi itu harus dilihat dari konteksnya. Dan lagi pula ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa perhitungan itu sesuatu yang masyru', sesuatu yang diizinkan, dibolehkan. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, kata Nabi, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu asyahru hakadha wa syahru. Kata Nabi Muhammad, kita ini umat yang ummi. Nabi sendiri mengakui. Beda dengan bangsa Persia, bangsa Roman, bangsa Yunani. Kita ini umat yang ummi.
La naktub tidak bisa menulis, wala nahsub nggak bisa menghitung. Bulan itu kadang-kadang begini, kadang-kadang begini. Maksudnya begini itu kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Nah, hadis Nabi ini sebenarnya bersifat ikhbari. Nabi menggambarkan konteks masanya gitu. Nabi tidak mengharamkan hisab, Nabi cuman mendeskripsikan bahwa pada hari ini umat kita adalah umat yang ummi. Nah, ada sebagian ulama yang mengharamkan hisab karena hadis ini. Misalnya Imam Asy-Syatibi, kitabnya Al-I'tisam namanya. Kata Imam Asy-Syatibi, oh haram itu hisab karena ada hadis ini. Kita ini umat yang ummi. Lalu itu dijawab oleh ulama yang lain. Ada ulama kontemporer namanya Yusuf Al-Qaradawi, judulnya mengarang buku judulnya Asia, mengarang buku judulnya Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Loh, kalau hadis ini kita jadikan dalil, berarti kita harus mengatakan bahwa umat Islam selama-lamanya harus menjadi umat yang ummi. Gitu. Kalau Imam Syatibi konsisten, berarti kita bertahan dalam status sebagai umat yang ummi. Gitu. Nah, jadi hadis ini harus dimaknai sebagai pernyataan deskriptif, bukan pernyataan. Begitu jawaban untuk pertanyaan Pak Duta. Mas Mudah-mudahan Rofik, menjawab. terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini bisa menjawab juga pertanyaan-pertanyaan lainnya. Jadi memang kalau kita lihat dari jawaban Mas Rofik, kita perlu belajar hadis ini, ulumul hadis. Tapi menariknya nggak ada ulumul sunnah. Jadi itu sudah dijelaskan karena memang hadis adalah ilmu periwayatan ya. Jadi bagaimana perkataan dari Rasulullah bisa sampai kepada umat dan itu yang kemudian kita pelajari. Kita sudah ada penanya lain dan juga ada yang sudah mengangkat tangan dari Mas Ridho. Tapi sebelum Mas Ridho saya bacakan dari dari pertanyaan dari Pak Hendra Makinen. Salam Ustadz, apakah pengertian sunnah dalam konteks rukun ibadah, jadi mungkin ibadah mahdo ini, apakah berbeda atau sama dengan pengertian sunnah yang telah dipaparkan tadi? Kemudian dari Mas Rida, silahkan Mas Rida kalau misalnya ingin menyampaikan dan juga. Saya jawab dulu Mas, mungkin saya jawab dulu biar bisa satu persatu gitu ya, sebelum ke Mas Ridho dan ada Mbak Fariha juga angkat tangan. Atau begitu? Kita gabung saja, Mas Rofik. Jadi Oke. nanti mungkin siapa tahu ada beririsan kan. Oke, silakan. Kemudian ada Ibu Fariha, silakan Mas Ridho dulu, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Rofik, ini topiknya menarik sekali nih. Saya kemarin juga ikut itu kajian hadisnya Ustadz Agus Setiawan. Menarik. Dan emang saya dari dulu juga suka ini topik ini karena banyak sekali ini perbedaan-perbedaan pendapat dalam masalah ini, terutama ada inkar sunnah juga. Ini yang saya mau tanyakan ini masalah hadis-hadis muskil. Kita kan sering baca tuh hadis-hadis yang sering dijadikan argumen oleh orang-orang inkar sunnah itu ya, hadis yang tidak masuk akal, yang bertentangan dengan Quran. Kayak tadi kan salah satunya yang dibaca tadi sama Mas Rofik tadi kan masalah disiksanya mayat karena ratapan orang yang hidup kan, padahal dosanya nggak ada, dia mayat itu nggak ada hubungannya. Nah, juga ada hadis-hadis muskil seperti malaikat yang ditampar oleh Nabi Musa matanya coplot, itu kan ada juga kan. Terus ada juga yang matahari itu kemana ketika tenggelam, dia pergi dan bersujud di aras misalnya. Itu kan bertentangan dengan sains mereka bilang. Terus macam-macam lah. Itu saya baca hadis-hadis muskil ini ternyata banyak juga ini yang digunakan mereka untuk menghantam Islam. Dibilang Islam itu illogical religion gitu. Itu ada gak yang bisa kita baca buku-buku yang membahas masalah hadis-hadis muskil ini, Mas Rofik? Ya, well ini ya Mas Imam, sebenarnya takutnya saya lupa jawabannya. Jadi nanti bagusnya. saya ingatkan, Mas Rofik. Oke. Catat. Silakan, Mbak Fariha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi di awal Mas Rafiq menjelaskan beberapa golongan yang bisa disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya. Nah, ini saya agak bingung kalau melihat kenyataan ya di sekitar saya itu ada beberapa golongan kami pokoknya kita semua itu mengaku kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi di antara kita itu selalu menunjuk kalau dia itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena ada penyimpangan, ada banyak subhatnya begini. Termasuk Muhammadiyah ini dikatakan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu Kak. Meskipun umurnya sudah tua, sudah ratusan tahun, sudah 100 tahun lebih, kemudian banyak amal usahanya. Jadi mereka menasihati saya itu jangan tertipu dengan banyaknya anggota, banyaknya rumah sakit atau apa begitu. Itu yang pertama. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi gitu Ahlus Sunnah itu Ahlus Sunnah atau bukan gitu ya. Subhatnya itu yang seperti apa? Saya sih tidak mau tidak bertanya tentang siapa yang lebih benar, yang lebih tepat dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa kita ataukah mereka itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang tadi ada bid'ah hasanah ya tadi ya. Nah, tadi Mas Rafiq menyebutkan tentang sekilas tentang tolak seperti itu ya penjelasannya itu. Tentang tolak 3 ini kan ijtihad Khalifah Umar ya kalau saya dengar itu dari ceramahnya. Nah, apakah ini bisa disebut bid'ah atau tidak begitu? Karena ada beberapa pendapat ya kalau misalnya langsung talak 3 sekaligus itu bid'ah. Tapi ternyata itu di beberapa negara itu ada yang mengatakan itu sudah jatuh talak 3 langsung gitu. Tapi ada negara lain yang mengatakan tidak, itu talak 1. Nah, itu bagaimana membedakan antara ijtihad dan bid'ah seperti itu. Yang ketiga adalah ini fenomena yang 3 aja. Enggak, yang ini tentang bid'ah yang umum yang dari dulu itu kita selalu melihat di masyarakat, yaitu tentang kita takziah gitu loh. Nah, kenapa saya tanyakan ini, karena saya kaget. Saya baru tahu beberapa bulan yang lalu oleh kawan saya yang baru pulang dari Indonesia. Dia tuh bercerita bahwa ada tahlilan dan macam-macam itu sampai habis $20.000. Nah, saya kurang tahu ini. Nah, bahkan saya pikir itu tradisi orang Jawa saja. Ternyata dari orang Makassar, orang Padang, malah pokoknya orang luar Jawa itu juga mengadopsi tradisi seperti itu gitu. Dengan alasan ya untuk menghibur keluarga yang sedang berduka. Nah, ini kalau dalam ada contoh sunnah dari Rasulullah bagaimana ketika ada keluarga yang meninggal begitu. Itu saja, Mbak. Baik, Bu Farihah, terima kasih atas pertanyaannya. Cukup singkat dan juga dari Mas Rito dan dari Pak Hendra. Ini silakan Mas Rafiq dari mana yang ingat? Ini saya ingatkan setelah review. Kalau dari Pak Hendra sudah tadi bisa dibaca di chat sunnah dalam konteks rukun ibadah itu seperti apa. Kemudian kalau dari Mas Rito itu soal hadis muskil, nah itu apa referensi buku-buku yang mungkin sebagai dapat dijadikan peluru untuk mengcounter mereka-mereka yang meragukan tentang yang ya bersikap minor lah terhadap Islam, bersikap negatif terhadap Islam. Kemudian dari Bu Farihah, ini ada 3 pertanyaan. Pertama adalah dulu, Mas. Nanti kalau saya coba jawab dulu, nanti kalau ternyata jawaban saya itu kurang, baru Mas Imam bacakan lagi ya. Oh ya, baik, silakan Mas Rafiq. Oke, jadi dari Pak Hendra, kalau saya baca kalimat terakhirnya ini bunyinya ini kayaknya dari Palembang nih Pak Hendra ini. Karena orang Palembang bilang terima kasih itu mau kasih.
Benar nggak Pak Hendra? Atau mungkin bahasa yang lain ya. Kebetulan saya dari Palembang, orang Palembang bilang mau kasih gitu. Oh ya, benar Ustaz. Oh benar. Iya, Iya iya. Jember Batu Iya. Haja. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Oh, bagus itu. Apa ini namanya Pak? Saya pakai peci orang Jawa ini malah. Awak Jember mana? Orang anu Pak, kalau Jema kan dari anu ya, dari Linggau ya, dari Lahat ya, Oh, Linggau. Pak Hendra ya. Enggak, kalau Iya. saya bukan, saya dari desa Pak, dari Ogan Ilir. Oh, Ganirir, oh, sama ogannya. Ogan ya. Ya, lanjut lah. Jadi betul Pak Hendra. Jadi diskusi tentang sunnah itu luas sekali. Kalau para ulama menjelaskan tentang aqsa, tentang pembagian atau jenis-jenis sunnah, itu mereka akan menjelaskannya dari segi apa gitu. Jadi as-sunnah yanqasimu ila aqsam. Sunnah itu terbagi menjadi beberapa jenis. Dan tergantung kita membaginya dari jenis apa gitu. Kalau dari segi masudiro anin nabi, yang berasal dari nabi, maka ulama mengkategorikannya menjadi qauliyah, fi'liyah, takririyah. Tapi dari segi yang lain, sunnah itu bisa juga dimaknai, bisa juga bermakna salah satu dari 5 jenis hukum taklifi. Hukum taklifi itu ada 5. Pertama, wajib. Wajib itu adalah segala sesuatu yang kalau tidak kita lakukan dia berdosa, kan gitu. Kemudian ada sunnah, sesuatu yang dianjurkan kalau tidak kita lakukan tidak berdosa. Kemudian ada mubah, ada makruh, ada juga haram. Itu sunnah dalam pengertian yang lain. Ada juga sunnah dalam pengertian dia sesuatu yang yang memiliki antonim, memiliki lawan kata berupa bid'ah gitu. Nah, itu pembahasan yang lain juga. Itu pembagian sunnah dari perspektif yang lain juga. Sunnah dalam pengertian yang terakhir ini adalah segala sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan kalau kita lakukan itu memiliki dasarnya gitu. Tapi ada juga sesuatu perbuatan yang kita klaim sebagai perbuatan baik, tapi sebenarnya tidak memiliki dasarnya, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai prinsipil agama dalam ajaran Islam. Itulah yang disebut dengan bid'ah. Gitu. Ini pembahasan tersendiri, masing-masing bisa berdiri sendiri dan bisa dijelaskan secara detail. Tapi secara umum saya ingin menggambarkan bahwa sunnah itu bisa dilihat, didefinisikan tergantung dari perspektif yang mana gitu. Kalau yang disebut oleh Pak Hendra di pertanyaan itu apa pengertian sunnah dalam konteks rukun ibadah, ya ini berarti sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang kalau kita lakukan maka kita mendapatkan pahala lebih. Misalnya sholat rawatib itu ya, sholat tatawu, recommended prayers yang mengiringi sholat wajib. Ini kan perbuatan sholat yang hukumnya sunnah itu. Tampaknya pertanyaan Pak Hendra mengacu kepada kategori sunnah yang demikian. Gitu. Mengenai Mas Ridho, benar Mas Ridho. Pak, itu satu disiplin tersendiri namanya muskilul hadis. Jadi hadis atau sunnah nabawiyah itu memiliki subdisiplin. Para ulama bahkan menyebut ada 90 subdisiplin di bawah sunnah Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah muskilul hadis. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan itu. Dari Nabi itu disebut dengan masdarul ilmi, sumber ilmu pengetahuan. Semua hal yang keluar dari Nabi itu menjadi ilmu, bahkan menjadi cabang ilmu. Dari Nabi Muhammad lahir 90 disiplin ilmu gitu.
Nah, salah satunya adalah muskil hadis. Bagaimana kita memaknai, memahami hadis-hadis yang bermasalah atau hadis-hadis yang agak sulit dipahami secara sepintas, kira-kira gitu. Nah, cuman begini yang saya mau sampaikan ke Mas Ridho dan semuanya. Memang betul Mas Ridho, ada kitab-kitab yang ditulis para ulama tentang ini, karena dia tadi berdiri sebagai satu disiplin ilmu. Misalnya At-Tahawi judulnya Muskil Hadis. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah apa yang muskil pada hari ini itu tidak muskil pada masa lalu. Apa yang muskil masa lalu tidak muskil pada hari ini. Jadi muskil itu, bermasalah itu sesuatu yang bergerak terus Mas Ridho. Gitu. Kalau kita baca kitab At-Tahawi itu Muskil Hadis gitu ya. Atau di Indonesia ada kiai terkenal Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob juga menulis tentang ini, yang disebut dengan muskil hadis itu sesuatu yang bergerak terus. Yang ditulis oleh yang kita pahami sebagai hadis muskil hari ini itu ternyata nggak dipahami muskil oleh At-Tahawi. Yang disebut oleh At-Tahawi hadis-hadis muskil itu adalah hadis-hadis yang hukumnya terlihat seperti berkontradiksi satu sama lain gitu. Nah, pada masa pramodern yang disebut dengan muskil itu adalah hadis yang mengalami ta'arud, mengalami beroposisi satu sama lain, tidak match gitu. Seperti antara Aisyah dengan Abu Hurairah tadi gitu. Nah, para ulama itu dalam ilmu usul merumuskan jalan keluarnya kalau terjadi ta'arud bagaimana gitu. Pertama, para ulama mengatakan hadis-hadis itu harus dilakukan kompromi dulu, harus al-jam'u wa taufiq dulu. Kalau yang satu mengatakan A dan B, bisa nggak dua-duanya ini kita embrace semua, kita ambil semua gitu. Cari jalan keluarnya supaya dua-duanya ini bisa kita kompromikan, jangan ada yang dinegasikan. Kemudian kalau tidak bisa, baru kemudian menempuh cara lain, yaitu at-tarjih. Pilih mana yang kuat. Yang kuat itu, yang ini yang meriwayatkan lebih banyak, sahabatnya lebih banyak, berarti pemahaman sahabat lebih akurat kalau diriwayatkan oleh banyak. Yang ini satu orang. Yang ini diriwayatkan oleh istri Nabi yang lebih dekat dengan Nabi, lebih memahami Nabi, berada Nabi 24 jam. Yang ini diriwayatkan oleh sahabat yang baru masuk Islam gitu. Nah, itu beberapa metode untuk melakukan tarjih. Nah, untuk melakukan tarjih ini kita harus tahu historisitas, harus tahu juga mana yang datang duluan, mana yang datang belakangan gitu. Harus tahu banyak aspek lah gitu. Nah, yang setelah tarjih baru ada yang disebut dengan nasikh wal mansukh. Nasikh wal mansukh itu abrogation. Ini menghapus hadis ini, menghapus hadis yang ini. Hadis yang datang kemudian, itu menghapus hadis yang datang duluan. Nah, yang ketiga inilah kita harus tahu harus tahu historisitas. Harus tahu hadis ini konteksnya apa, kapan diriwayatkan gitu. Baru yang keempat, kita menempuh jalur keempat disebut dengan at-tawaquf. Kita tidak mengambil sikap, dibiarkan aja gitu. Kita berhenti. Tawaquf itu artinya postpone lah. Digali lagi informasinya, nanti pada periode yang akan datang mungkin kita setelah punya informasi yang lebih memadai, kita baru mengambil sikap mana yang kita amalkan. Nah, itu konteks muskil hadis pada zaman pramodern. Tapi hari ini Mas Ridho, itu kita hidup di zaman modern dan kita perspektif kita tentang hadis Nabi, tentang agama Islam itu dipengaruhi oleh realitas zaman, oleh modernity. Kita melihat perkembangan teknologi, melihat rasionalitas barat, melihat kehidupan orang-orang di sini yang membuat ketika kita bawa perspektif itu untuk melihat hadis Nabi, banyak yang jadi bermasalah gitu. Padahal pada masa lalu dia tidak pernah bermasalah gitu. Nah, itu kita memang harus selalu berhati-hati mempertanyakan gitu.
kita ini mempertanyakan hadis ini, jangan-jangan kita tuh membawa bagasi modernity ini dalam memahami hadis Nabi gitu. Sebagai contoh, Mas Ridho, orang mengatakan bahwa hadis pernikahan Nabi Muhammad SAW itu hadis yang doif. Mas Ridho tahu ini debat tentang hadis ini. Kenapa orang menggugat hadis ini? Karena kita berhadapan dengan zaman modern. Perempuan-perempuan sekarang usia pernikahannya umumnya paling tidak 18 tahun atau bahkan mereka harus kuliah dulu, ada yang pendidikan tinggi sampai S2 dulu gitu. Itu nggak umum dalam ingatan dalam anak usia 9 tahun menikah. Gitu. Itu nggak umum. Nah, tetapi ini perspektif modern ini. Sebelum tahun 1900 nggak ada perspektif kayak gini. Tidak ada satupun ulama yang merasa janggal dengan hadis ini. Dan tidak ada satu orientalis pun yang menggugat hadis ini. Dalam sejarah Islam itu kan banyak Islamofob, banyak para apologetik, orang-orang yang mencari kesalahan-kesalahan Islam. Ada John Baptist, ada segala macam itu. Orang-orang yang mencari celah-celah. Hadis ini nggak pernah digunakan sebagai celah untuk menyerang Nabi Muhammad, untuk meragukan Islam. Kenapa? Karena itu kultur yang berlaku pada masa mereka, gitu. Nah, dia ingin saya katakan apa yang disebut muskil hadis tadi itu selalu bergerak, selalu bergeser. Hari ini hadis tentang pernikahan Aisyah itu kita anggap problematis, muskil. Besok, ini kata Yasir Qadhi nih, besok bahkan wudhu pun kita akan katakan itu hadis yang problematis tuh. Sekarang udah nggak ada lagi air bersih itu. Kita harus kontekstualkan, nggak usah wudhu, yang penting suci aja misalnya. Hal-hal yang tadinya itu musallam yang kita terima, tetapi kemudian digugat-gugat terus gitu. Nah, makanya dalam beragama itu nggak cukup kita mengikuti zaman gitu. Kita tuh harus rooted pada otoritas, pada satu keilmuan, pada usul fikih namanya. Nggak bisa kita asal mengimbres the epoch of modernity, semangat modernitas itu kita benarkan terus, nggak bisa gitu. Islam itu terikat, revolve around Quran dan As-Sunnah, revolve around etik gitu. Makanya ini penting sekali. Ada satu pernyataan ulama bunyinya gini, Mas. Man doyya'al usul, man hurima alaihil usul, hurima alaihil wusul. Barang siapa tidak menguasai ilmu usul, ya, man hurimal usul wusul. Barang siapa yang tidak menguasai ilmu usul, maka dia tidak akan sampai pada pemahaman agama yang baik gitu. Jadi agama itu harus dipahami dari ilmu usul. Ada usul fikih, ada usul hadis gitu. Ada ilmu-ilmu Al-Qur'an yang didapatkan dengan belajar secara tradisional gitu. Dan berhati-hati membawa bagasi modernity, sekali lagi gitu. Kenapa banyak terjadi ateism, anak-anak muda kita berbondong-bondong meninggalkan Islam, karena pertanyaan-pertanyaan yang lahir dari rasionalitas masyarakat Barat, lahir dari sensibilitas masyarakat Barat yang nggak bisa dijawab oleh orang tua dengan baik gitu. Makanya orang tua juga harus belajar agama itu. Orang tua harus belajar ilmu usul juga kalau anak di sini mau akidahnya terjaga. Kalau enggak, udah anaknya ragu, anaknya yang ngerasa Islam enggak rasional, dilepaskan lah gitu. Makanya kata Yasir Qadhi, sebelum kita mencari tahu jawaban pertanyaan-pertanyaan kritis itu, kita mundur satu langkah. Kita jawab dulu pertanyaan yang lebih fondasional. Kenapa kita bertanya itu? Ini pertanyaan ini mewakili apa? Mewakili zaman apa? Jangan-jangan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang entirely modern gitu, yang tidak pernah dipikirkan orang zaman dulu. Nah, beragama itu makanya harus tahu tradisi, harus tahu dengan cara berpikir orang zaman dulu gitu. Harus memiliki ketersambungan gitu. Itu kita perlu sanad, perlu
otoritas, perlu continuity itu, gitu. Kita perlu meragukan pertanyaan-pertanyaan kritis kita hari ini, gitu. Selalu ngecek ini pertanyaan ini apa, gitu. Oke, jadi itu secara umum menjawab Mas Ridho. Muskil hadis itu berkembang terus. Dalam ceramahnya Sarkodi misalnya tentang Ya'juj wa Ma'juj itu juga belakangan kontroversi. Tapi topiknya bisa banyak dan materinya bisa terus berkembang lah. Apa yang muskil pada hari ini belum tentu muskil, besok belum tentu muskil hari ini. Begitu terus, dinamis dia. Apalagi Mas Imam, dari Mas itu ada yang tersisa nggak? Mas Imam mute. Ada 10 Ya, lagi tapi nanti aja. Jangan Mas Ya, Mas Ridho. Rafiq, kita waktunya Iya. Nanti aja Mas Rafiq. Iya. Makasih Mas Jadi, Rafiq. kita Alhamdulillah. bikin serial yang kedua ini, Mas Ridho nanti insya Allah. Baru pengantar. Silakan untuk yang dari Bu Fariha, masih ingat ya Mas Rafiq ya? Oke, Tiga satu poin. tadi. Oke, saya coba dulu gini. Pak Fariha dan Mas Imam tadi sudah menyebut juga ada pembagian kategori bid'ah hasanah, bid'ah mazmumah gitu. Jadi memang para ulama punya berbagai pendekatan dalam menjelaskan bid'ah. Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i secara umum itu membagi bid'ah ke dalam kategori tadi itu, termasuk ada yang disebut dengan bid'ah hasanah. Dan konsep ekspresi istilah yang digunakan Imam Syafi'i ini kemudian diserap oleh masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita mau berdialog dengan Muslim mayoritas di Indonesia, kita harus tahu dulu dari mana ini konsep ini berasal. Ini dari Imam Syafi'i. Dan itu satu dari berbagai cara melihat bid'ah. Tapi ada cara lain, ada konsep lain, perspektif lain. Misalnya Imam Asy-Syatibi, tadi saya sebut dia menulis buku judulnya Al-I'tisam. Ada juga Ibnu Taimiyah. Nah, dua ulama ini memahami bahwa yang disebut dengan bid'ah itu semuanya sesuatu yang negatif gitu. Karena secara literal seperti itulah yang digunakan, yang disebut Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad kan, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang dibuat-buat. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang dibuat-buat itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Gitu. Ini perspektif yang lain gitu. Nah, hemat saya kita jangan mengambil sikap yang akan memunculkan friksi-friksi baru di tengah umat, kira-kira gitu. Itu khazanah sejarah ada, tidak bisa diingkari, ada perbedaan pendapat. Kita ambil satu konsepsi yang hemat kita itu yang paling logis, paling kuat argumentasinya, tetapi dengan selalu menunjukkan tingkat toleransi yang setinggi-tingginya kepada orang lain. Karena yang disebut dengan bid'ah itu selalu bersifat relatif. Kategori bid'ah, kategori normatif bid'ah itu ada. Nggak bisa dihilangkan. Memang ada kecenderungan sebagian orang yang nggak mau dibid'ah-bid'ahkan, akhirnya kata bid'ah itu dihilangkan. Seolah-olah kategori bid'ah itu nggak ada lagi. Gitu. Nah itu juga keliru. Kategori normatif bid'ah itu ada. Tetapi apa yang disebut dengan bid'ah, apa saja perbuatan yang include dengan bid'ah, itu debatable. Gitu. Kemudian ada sebagian umat, ada sebagian orang yang cenderung berpikir eksklusivistik lah, ingin memonopoli makna ahlus sunnah wal jamaah gitu.
Itu jangankan di kalangan layman, Mbak siapa namanya, Mbak Fariha. Di kalangan elit umat pun ada kecenderungan untuk memonopoli makna Ahlussunnah wal Jamaah. Belum lama kalau nggak salah tahun 2017 atau 2018 ada konferensi Ahlussunnah wal Jamaah yang diadakan di Rusia sana, di Shishan, di church-nya. Ada kalangan Asy'ari, kalangan Maturidi gitu. Nah, bloknya, maaf ini kok istilah bloknya. Jadi perspektif paradigma beragamanya itu mazhab Asy'ari dan Maturidi itu kira-kira mazhab Al-Azhar gitu. Nah, pertemuan ini membuat satu rumusan yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah itu hanya 2 kelompok, Maturidi dan Asy'ari, dengan exclude Ahlul Hadis. Jadi kelompok-kelompok yang disebut dengan Salafiyah, yang disebut Ahlul Hadis itu dikeluarkan dari kategori ini gitu. Tapi ini hemat saya hanya menunjukkan ego. Ini harmful ini. Dan hanya akan mempertajam friksi di tengah umat gitu. Kecenderungan seperti itu ada di bukan hanya di kalangan Asy'ari, di kalangan Ahlul Hadis pun ada. Yang merasa dirinya Salafi, yang merasa dirinya Ahlul Hadis selalu menyebut kamilah Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Yang lain enggak. Nah, itu hemat saya tidak akan banyak memberikan faedah. Islam itu, Rasulullah itu hemat saya orang yang merangkul. Maka dalam beragama kita harus punya perspektif itu. Perspektif yang embrace semuanya, yang mengedepankan semangat ukhuwah gitu. Selagi kita percaya pada prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip rukun iman, rukun Islam, maka dia masuk kepada kelompok Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Bahkan prinsip persaudaraan ini bisa kita extend, bisa kita perluas kepada di kelompok-kelompok di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Mu'tazilah ini dalam sejarah dia punya stereotype lah. Bahasanya tuh zaman sekarang tuh orang liberal, al-mu'attilah al-mu'attilah gitu. Orang-orang yang cara berpikirnya itu banyak halalnya gitu. Atau selalu mengedepankan akal gitu. Tapi perlu dicatat bahwa kadang-kadang laporan sejarah tentang Mu'tazilah itu sering kali banyak yang exaggerate, banyak yang berlebih-lebihan, banyak yang bias juga, banyak yang menceritakan Mu'tazilah secara berlebihan gitu. Kalau kita ingin membaca Mu'tazilah, bacalah dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulamanya. Jangan dari laporan dari laporan orang lain. Orang lain selalu akan menggambarkan Mu'tazilah itu secara negatif gitu. Kalau misalnya Ibnu Taimiyah atau siapapun lah, ulama-ulama Asy'ari sekalipun menggambarkan Mu'tazilah itu seperti demon lah, seperti devil gitu. Semua hal negatif itu dinisbahkan ke situ gitu. Tapi banyak juga itu hanya berupa stereotype. Mestinya kembali kepada kitab-kitabnya orang Mu'tazilah langsung. Memang kalau kita baca kitab-kitab Mu'tazilah ada hal-hal yang berlebihan gitu. Ada yang mempercayai sampai transmigrasi ruh. Transmigrasi ruh itu artinya reinkarnasi gitu. Tetapi yang juga harus kita catat bahwa fihi ma fihi, di dalam Mu'tazilah itu ada spektrum. Sama seperti dalam mazhab Asy'ari, Maturidi itu ada spektrum. Ada perbedaan pendapat para ulama gitu. Apa yang dikatakan oleh fulan berbeda dengan yang dikatakan oleh fulan yang lain, oleh tokoh yang lain gitu. Kita nggak boleh mengeneralisir itu. Nah, artinya kita pun kalau ingin image, semua kita perluas gitu. Dalam beberapa hal mungkin kita nggak setuju dengan konsep-konsep Mu'tazilah, tapi jangan lupa bahwa Mu'tazilah itu punya kontribusi pemikiran juga. Mu'tazilah lah yang mengembangkan ilmu kalam, membentengi umat Islam dari paham-paham sesat pada waktu itu, dari Zoroastrianism, Manichaeanism, dari filsafat Yunani gitu. Mu'tazilah punya banyak sekali sumbangan sejarah.
konsep usul fikih, usul hadis itu kalau dicari akarnya itu berasal dari pemahaman dari konsep-konsep Mu'tazilah gitu. Jadi perbedaan dalam satu dua hal itu tidak masalah, kita singkirkan yang kita apa namanya, tidak kita ambil pendapatnya yang kita anggap jauh, tapi hal-hal yang lain kita ambil dan kita embrace gitu. Jadi kita rangkul gitu. Supaya umat Islam itu jangan gampang menendang orang, jangan gampang keluarkan orang, jangan gampang merasa dirinya sendiri yang paling benar gitu. Ya, oke. Jadi itu menjawab pertanyaan Mbak Farihah. Ada yang belum terjawab, Mas Imam? Ya, saya kira secara umum tadi memang ada kasus-kasus spesifik tadi yang disampaikan oleh Mbak Farihah, terutama mengenai ahli sunnah, gimana itu kriterianya, karena banyak yang mengklaim sebagai ahli sunnah. Kemudian juga soal yang lebih spesifik itu soal tadi ada asar dari sahabat, jadi apakah bisa dijadikan hukum, terutama menyangkut yang soal talak tadi itu. Kemudian juga taksiyah, mungkin dari penjelasan tadi apakah tidak bisa menjawab gimana Ibu Farihah? Oke, talak. Ya. Ini internet saya ini unstable nih. Saya jawab tentang talak. Jadi talak itu ini case yang menarik dan sangat populer ya. Mas Imam mengikuti kasus ini karena kita kan mengkaji Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim ya. Ibnu Taimiyah itu dipenjara, bahkan meninggal di penjara karena fatwanya tentang tolak. Jadi kata Ibnu Taimiyah, orang yang mentalak istrinya, mentalak 3 istrinya pada satu waktu, antitolik 3 kali, kata Ibnu Taimiyah, maka itu tidak jatuh talak 3, itu baru jatuh talak 1. Dan ini bertentangan dengan mayoritas pendapat para ulama dari mazhab fikih gitu. Jadi itu dianggap sebagai pendapat yang muhdats, yang unprecedented. Walaupun itu pijakannya ada pada asar tadi, pada pendapat sahabat Nabi. Nah, karena pendapatnya yang dianggap menyimpang inilah Ibnu Taimiyah di penjara dan sampai akhirnya dia meninggal di penjara. Pendapat itu dianggap syadz, dianggap menyimpang. Tapi sejarahlah yang membuktikan. Hari ini undang-undang pernikahan di hampir semua negara Islam, pasal mengenai talak itu hampir semuanya ambil pendapatnya Ibnu Taimiyah. Jadi sejarah yang membuktikan bahwa apa yang disebut syadz itu tidak bersifat statis, dia berkembang terus. Sejarahlah yang kemudian mengapresiasi pandangan Ibnu Taimiyah. Hari ini kemana aja di dunia pengadilan kita pergi, orang yang mentalak istrinya dengan kalimat kamu talak 3, itu tidak jatuh talak 3. Itu baru dijatuhkan talak 1. Nah, kalau mau diperluas pembahasannya mengenai isu usul fikih, apakah asar ataukah qaul sahabi itu hujjah syar'iyah? Itu menurut pandangan Muhammadiyah, asar sahabi itu yuhtajju bihi, tetapi kan menjadi hujjah yang mutlak. Kita boleh berhujjah dengan asar, tetapi bukan hujjah yang bersifat mutlak seperti kemutlakan Al-Quran dan hadis Nabi. Itu. Karena sekali lagi para sahabat juga berani dan para sahabat juga berbeda pendapat terkadang satu dengan yang lainnya. Kecuali kalau asar itu ada korinahnya, ada indikasinya dia itu hadis. Indikasinya dia berasal dari Nabi Muhammad SAW. Misalnya begini, ada pernyataan dari sahabiah, seorang sahabat perempuan yang mengatakan nu'mar biqada'is shaum wala nu'mar biqada'is shalah. Kami kaum perempuan itu disuruh oleh Rasulullah untuk mengkodok puasa, tetapi tidak disuruh untuk mengkodok sholat. Jadi kalau perempuan mengalami menstruasi, nifas,
Itu nggak sholat kan bisa 5 hari, kalau nifas bisa 40 hari. Nah, setelah suci kembali dia tidak harus mengkodoknya. Beda dengan puasa. Gitu. Puasa itu wajib dikodok. Nah, pernyataan sahabiyah ini apakah disebut asar? Iya, tapi apakah dia menjadi hujah? Iya, menjadi hujah. Kenapa? Karena ada indikasi, ada petunjuk bahwa asar ini juga berasal Rasulullah SAW. Apa indikasinya? Pernyataan si sahabiyah ini yang menyebut kami Nu'mar diperintahkan oleh Rasulullah. Berarti ini pada prinsipnya adalah perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Mbak. Saya pikir barangkali demikian ya pada hari ini, Mas. Ya, Cukup baik. panjang Saya kira udah pembahasannya. Cukup panjang, Mas Rofik. Kita sudah di forum ini 1 jam lebih, 1,5 jam lebih ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada forum-forum dan kesempatan lain. Sebelum kita tutup, silakan Mas Rofik dipimpin doanya agar pertemuan ini mendapatkan barokah dari Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi hatta tarda. Walhamdulillahi ba'da ridha. Alhamdulillah idza radit. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warham kama rabbawna shaghira. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma jam'ana hadza jam'an mar'al bala wal waba. Allahumma rfa' hadzal bala wal waba. Allahumma rfa' hadzal bala wal waba. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak, saya kembalikan Mas Imam. Ya, demikian juga saya yang memfasilitasi forum ini mohon pamit undur. Mohon maaf. Insya Allah kita akan berjumpa di kesempatan lain dan terima kasih Bapak Ibu sudah stay bareng bersama kita selama 1,5 jam lebih. Sampai jumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. 1 jam 50 menit. Warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, tak Terima kasih Mas Imam, terima kasih Mas Rofik. Terima kasih Mas Rofik. Terima kasih Mas Imam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam, Wasti. Waalaikumsalam.